Salve sama saudara, para sahabat segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR. Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Dalam renungan Lentera Jiwa pada Pesta Keluarga Kudus yang kita rayakan pada hari Minggu 28 Desember 2025, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan merenungkan tentang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sama saudara, para sahabat yang dicintai Tuhan. Keluarga Kudus Nazaret menjadi model, contoh bagi keluarga-keluarga kita. Keluarga Kudus menaati suara Tuhan meski mereka kadang menemukan jalan yang tidak mudah. Pada hari ini gereja mengenangkan pesta keluarga Kudus, Yesus, Maria dan Yosef. Sebuah perayaan yang mengajak kita untuk memandang betapa kehidupan keluarga Yesus tidak pernah bebas dari tantangan. Injil Matius bab 2 ayat 13-15 dilanjutkan ayat 19-23 memperlihatkan sebuah kenyataan pahit. Begitu Yesus lahir, ancaman, kejaran, dan ketidakpastian langsung menyelimuti keluarganya. Tetapi dari keluarga kudus inilah kita belajar tentang ketaatan, kepercayaan dan kesetiaan kepada rencana Allah, bahkan ketika rencana itu membawa mereka ke tanah asing di Mesir. Karena itu pada renungan Pesta Keluarga Kudus pada hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan hal-hal berikut. Pertama, tentang malaikat yang berbicara dan Yosef yang mendengarkan. Injil Matius dimulai dengan perintah Tuhan dalam mimpi. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Menarik bahwa Allah berbicara kepada Yosef bukan melalui tanda spektakuler, tetapi melalui mimpi. Cara paling sederhana, paling sepi, dan paling mudah diabaikan. Namun Yosef adalah sosok yang hatinya terlatih untuk mengenali suara Tuhan, bahkan dalam kesunyian. Seberapa sering kita merasa Tuhan tidak berbicara, padahal sebenarnya Ia sedang berbisik kepada kita. Seberapa sering kita mengabaikan dorongan halus dalam hati hanya karena menunggu tanda-tanda besar. Ketaatan Yosef bukanlah sekadar patuh, tetapi menjadi bukti bahwa ia percaya pada Allah lebih daripada dirinya sendiri. Kedua, Mesir sebagai tempat sementara tetapi penting. Perintah untuk lari ke Mesir bukanlah hal kecil. Mesir adalah tanah asing, perjalanan jauh, biaya besar, dan masa depan tidak pasti. Tetapi justru di sanalah Yesus kecil dilindungi. Seringkali Tuhan membawa kita ke Mesir, tempat yang tidak kita inginkan, tidak nyaman, bahkan tidak enak. Namun tanpa pengalaman di Mesir, seringkali kita tidak akan bertahan atau bertumbuh dalam hidup. Mesir bisa dianalogikan dengan ketidakpastian pekerjaan, keluarga yang sedang goyah, masa depan yang tak terlihat, situasi yang memaksa kita keluar dari zona nyaman. Tetapi seperti keluarga kudus, justru di tempat-tempat seperti itulah Tuhan bekerja secara tersembunyi. Ketiga, hidup di tengah ancaman tetapi tidak diterkam. Herodes mengancam, tetapi kuasa Allah melindungi. Dunia boleh mengancam, tetapi Allah selalu lebih besar. Ketika Herodes mati, malaikat kembali menuntun Yosef pulang. Hal ini menunjukkan bahwa Allah bukan hanya menyuruh, tetapi juga menyertai. Allah bukan hanya memulai kisah, tetapi juga menutupnya dengan pemeliharaan. Kadang kita lupa bahwa bila Tuhan memerintahkan sesuatu, Dia juga menyediakan kekuatan untuk menjalankannya. Keempat, kembali ke Nazaret, tempat yang tidak diharapkan.
Setelah ancaman Herodes mereda, Yosef tidak kembali ke Betlehem, tetapi diarahkan ke Nazaret. Nazaret bukan kota penting. Ia hanyalah sebuah kampung kecil yang tidak diperhitungkan orang. Namun dari sanalah Yesus tumbuh dan dikenal dunia. Hal ini mengajarkan bahwa Allah sering bekerja dari tempat-tempat kecil, sederhana, dan tak diperhitungkan. Begitu pula dengan hidup dan kehidupan kita. Pekerjaan sederhana, rumah biasa, keluarga kecil bisa menjadi tempat Allah menumbuhkan sesuatu yang besar dan kudus. Kelima, pelajaran berharga untuk keluarga-keluarga Katolik masa kini. Kisah tentang keluarga kudus yang kita baca atau yang kita dengar dari Injil Matius hari ini pada pesta keluarga kudus ini mengundang kita untuk belajar tentang, pertama, ketaatan seperti Yosef. Seringkali Tuhan berbicara melalui hal-hal kecil, kata yang menegur, dorongan dalam hati, suara hati nurani, pewartaan dalam misa, atau bahkan keadaan hidup. Kedua, kekuatan seperti Maria. Maria selalu diam, merenungkan segala sesuatu dalam hatinya. Ia tidak melawan, tidak mengeluh, tetapi menyerahkan diri dalam cinta kepada Tuhan. Ketiga, kehadiran Yesus sebagai pusat. Keluarga kudus selamat bukan karena strategi, tetapi karena Yesus ada di tengah-tengah mereka. Keluarga tanpa Kristus rapuh. Keluarga bersama Kristus akan dituntun, bahkan melalui badai. Kita mau menutup tahun 2025 dengan keluarga kudus. Kisah keluarga kudus yang diceritakan dalam Injil hari ini sangat relevan untuk kita. Di saat kita masih dalam suasana sukacita Natal, merenungkan tema pesan Natal PG dan KWI tentang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga-keluarga. Juga akhir dari rangkaian ziarah di tahun Yubileum 2025 menjadi peziarah pengharapan dan juga menyongsong akhir tahun 2025 dan menyambut tahun baru 2026. Kita diingatkan bahwa Allah selalu hadir dalam keluarga-keluarga kita. Tuhan memelihara meski melalui jalan yang tidak kita duga. Ketaatan selalu menghasilkan berkat, dan keluarga harus menjadi tempat Yesus tinggal. Mungkin tahun-tahun ini sulit. Mungkin ada Herodes dalam hidup kita. Entah itu berupa masalah, kecemasan, atau ketakutan. Tetapi Tuhan tetap setia memegang atau menggenggam tangan kita dengan sangat erat. Perayaan hari ini, Pesta Keluarga Kudus, mengundang setiap keluarga untuk menjadi keluarga-keluarga yang setia dengan melakukan aksi nyata di tengah keluarga. Pertama, belajar untuk taat dan setia mendengar suara Tuhan dalam keluarga melalui doa, seperti Yosef, mendengarkan suara malaikat supaya pergi ke Mesir. Kedua, mengenakan kasih dan pengampunan sebagai tali pengikat dalam hidup setiap hari di tengah keluarga, supaya keluarga tetap solid dan harmonis. Ketiga, jadikan rumah sebagai Nazaret pengharapan, tempat Kristus memelihara pengharapan bersama. Dengan itu, kita tidak akan pernah putus asa, berserah atau menyerah di tengah kesulitan atau kepahitan hidup, tetapi membangun pengharapan pada Yesus Sang Immanuel yang telah lahir dan tinggal bersama kita. Mari pada perayaan Pesta Keluarga Kudus ini kita berdoa, mohon rahmat dan berkat Tuhan untuk keluarga-keluarga kita. Tuhan Yesus, bersama keluarga kudus kami belajar untuk taat, percaya, dan setia meski hidup tidak pasti. Kuatkan keluarga-keluarga kami, agar Engkau menjadi pusat segala keputusan dan langkah kami. Jauhkan kami dari ancaman dunia, dan tuntun kami menuju Nazaret kami, tempat Engkau ingin kami bertumbuh dalam kasih dan cinta. Selamat merayakan Pesta Keluarga Kudus untuk kita semua. Tuhan Yesus Sang Immanuel yang telah tinggal beserta kita memberkati keluarga-keluarga kita. Amin.